Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Baik, hari ini kita akan membahas satu topik yang basic, yang fundamental, tetapi seringkali justru yang paling sering justru untuk dilanggar. Saudara, bicara mengenai tatanan, itu bicara mengenai satu aturan, satu perangkat sistem untuk mengatur sesuatu supaya sesuatu itu bisa berfungsi ya, sesuai dengan maksud peruntukannya. Kalau bicara mengenai tatanan relasi di dalam keluarga, jadi kita bicara mengenai apa yang Tuhan sudah atur menjadi satu aturan yang dimaksudkan dilakukan di dalam keluarga supaya keluarga itu menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang fungsional, yang bisa berfungsi dengan baik dan sehat. Saudara, kita akan memperhatikan beberapa ayat. Yang pertama dari Efesus pasal 5 dan pasal yang ke-6. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini memberikan satu tatanan bagi kita untuk kita perhatikan dalam kehidupan keluarga kita. Dan tatanan ini dari bagian-bagian firman Tuhan ini kita bisa buat dalam satu bagan sederhana, ya, satu teks lagi sebelumnya. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, inilah tatanan relasi yang Tuhan sudah atur di dalam firman-Nya untuk kita semua hidupi. Bahkan di sini Paulus di dalam Korintus menyebutkan bahwa Kristus yang adalah kepala setiap keluarga, Kristus pun menundukkan dirinya kepada Bapanya. Jadi urutannya adalah Allah Bapa, Yesus Kristus, laki-laki atau suami, perempuan atau istri, dan anak-anak. Saudara, ini tatanan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi seharusnya ini menjadi pedoman untuk kita hidupi. Untuk kita cocokkan, kita sesuaikan dengan tatanan seperti ini. Tatanan ini dimaksudkan, saudara, untuk mendatangkan ketertiban. Dan ketika ada ketertiban, ada cinta kasih. Ketika ada cinta kasih, ada damai sejahtera. Tatanan ini berlaku di dalam keluarga. Dan seluruh bidang kehidupan manusia sesungguhnya membutuhkan tatanan, order. Tanpa itu saudara, maka tidak akan kita bisa
menjalani satu kehidupan yang tertata dengan baik, dengan tertib, bisa mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, gak mungkin. Saudara ya, kalau tidak ada hierarki, dalam sebuah tatanan akan muncul anarki. Bukan saja di dalam keluarga, tapi di dalam kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Nah saudara, kalau bicara mengenai Kristus adalah kepala keluarga, kita semua sepakat. Dan bahwa kalau Kristus menundukkan diri kepada Bapaknya, tidak ada problem. Karena itu adalah relasi yang sempurna, penundukan diri anak kepada sang Bapa. Yang menjadi problem adalah mulai dari kita manusia. Mulai dari laki-laki sebagai suami, mulai dari perempuan sebagai istri, dan kemudian kepada anak-anak. Saudara, suami itu sebagai kepala dari istri. Nah saudara, headship atau kekepalaan ini bicara mengenai apa sebenarnya? Ini bicara mengenai authority dan responsibility. Otoritas dan tanggung jawab. Otoritas untuk apa? Untuk memimpin. Tetapi bukan saja memimpin dalam arti secara negatif, apapun yang dia suruh harus dilakukan. Tapi memimpin itu adalah dalam rangka melayani, melindungi, memelihara. Saudara, ya. Jadi ini bicara mengenai leadership dalam satu kerangka tanggung jawab untuk serve, untuk provide, untuk protect istri dan juga anak-anak. Jadi sebenarnya ini bicara mengenai satu peran yang sangat besar dan tidak ringan, ini berat untuk kita para suami, para bapak. Jadi dalam hal ini para istri perlu memahami kenapa firman Tuhan mengatakan tunduklah kepada suamimu. Karena suamimu itu memiliki tanggung jawab yang besar yang Tuhan sudah tetapkan. Nah saudara, di sini jadi ada satu yang kurang yang saya ingin tambahkan. Peranan dari setiap suami sebagai kepala keluarga adalah juga sebagai educator. Karena tadi di dalam Efesus dikatakan didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebagai teacher bagi istri dan juga bagi anak-anaknya. Memperkenalkan mereka kepada Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Itu tugas dari semua para pria, para suami, kepala keluarga di tempat ini. Saudara, tentu saja kekepalaan ini bukan dimaksudkan untuk dipergunakan secara semena-mena, sewenang-wenang. Authority ini bukan diberikan untuk dipakai menindas. Dan bicara mengenai suami kepala istri itu bukan berarti derajat hakikat suami itu lebih tinggi. Istri itu secara derajat lebih rendah. Tidak, sama seperti Kristus menundukkan diri kepada Bapaknya, bukan berarti Kristus secara esensi lebih rendah. Tetapi ini adalah satu tatanan sedemikian rupa yang ditetapkan supaya satu keluarga itu bisa berfungsi dengan indah, dengan baik. Ada kebaikan di dalamnya, ada keindahan di dalamnya. Karena ada tata relasi yang mengaturnya. Tidak bisa semua orang mau jadi pemimpin, gak bisa saudara. Harus ada yang dipimpin. Nah saudara, maka istri di sini dipanggil untuk tunduk. Tunduk tentu saja di dalam kerangka saudara bahwa yang paling atas itu adalah Kristus. Jadi penundukan istri kepada suami itu adalah dalam framework ketundukan istri kepada Kristus. Jadi artinya bukan ketundukan yang limitless. Tapi ketundukan di dalam kerangka penundukan kepada Kristus. Maka istri sini dipanggil untuk menjadi penolong. Penundukan dirinya dia tunjukkan melalui perannya sebagai penolong yang menolong suami, bukan merongrong suami.
Penundukan dirinya dia tunjukkan untuk menghormati suaminya, bukan untuk men-challenge, menantang suaminya. Penundukannya adalah sebagai penolong suaminya untuk mengasuh, merawat, termasuk mendidik, mengajar anak-anaknya. Saudara, peran itu dia terima dari kepalanya, yaitu suaminya. Untuk kemudian dia exercise kepada anak-anaknya. Dan kemudian, saudara, anak-anak. Anak-anak dipanggil untuk menghormati orang tua. Mentaati di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya. Bahkan di situ ada janji berkat supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu. Saudara, ini adalah tatanan yang seharusnya. Saya bicara, ini adalah di dalam konteks yang ideal, yang seharusnya, di mana kita semua harus berusaha untuk hidup sesuai dengan pola tatanan ini. Kenyataannya adalah bahwa kita ini sudah jatuh dalam dosa, saudara. Ada suami yang menjalankan peran kepemimpinannya secara sewenang-wenang. Ada istri yang menjalankan perannya bukan sebagai penolong, tetapi sebagai perongrong yang mengambil alih peranan suaminya. Ada orang tua yang abusif terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya memberontak dan melawan, tidak menghormati orang tuanya. Ada anak-anak yang juga kurang ajar sama orang tuanya. Gak punya sikap hormat. Kita hidup di dalam satu kenyataan dunia di mana keluarga kita semua punya begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Kita masih perlu terus berjuang seumur hidup kita untuk hidup sesuai dengan tatanan ini, saudara. Maka kita belajar apa dampak daripada penyimpangan-penyimpangan ketika kita hidup tidak sesuai dengan tatanan ini. Yang pertama, saudara, istri menjadi kepala suami. Saudara, dalam banyak keluarga hal ini terjadi, saudara. Istri itu menjadi kepala keluarga. Leader di dalam keluarga itu istrinya, bukan suaminya. Pengambil keputusan di dalam keluarga itu istri, bukan suami. Dan yang paling ditakuti di dalam keluarga itu adalah istri, bukan suami. Nah, pertanyaannya, kenapa hal semacam itu bisa terjadi? Banyak faktor. Saudara dan saya nih, kita bisa ada seperti ini, itu nggak mungkin bisa lepas dari bagaimana dulu kita tumbuh besar di dalam pola asuh keluarga kita semua. Jadi kalau kita dulu sebagai anak perempuan, kita tinggal di rumah di mana mama itu begitu dominan atas papa. Kita lihat setiap hari papa itu nunduk sama mama. Mama berkaca pinggang, papa itu nunduk dan nurut. Apa kata mama? Kalau berantem, selalu mama yang menang. Papa yang kalah. Maka anak perempuan ini, dia melihat seperti itu. Itu terbentuk, saudara. Sehingga waktu dia tumbuh besar, dia cari suami. Persis dia cari suami yang bisa dia tundukkan. Yang dia bisa atur, yang dia bisa kontrol. Maka Alkitab mengatakan memang, saudara, itu kesalahan itu, sifatnya itu turun-temurun. Ya memang kita juga mewarisi dari keluarga, ada yang baik, tapi juga yang jelek. Pola itu bisa terjadi karena itu kita warisi. Begitu juga ya suami, waktu kecil dia jadi anak laki-laki, dia ngelihat papanya juga begitu sama mamanya, selalu ngalah sama mamanya. Mamanya pokoknya yang paling menentukan segala-galanya. Maka waktu dia cari istri juga yang mirip-mirip begitu. Dia memposisikan dirinya seperti papanya.
Dia cari istri yang seperti mamanya. Terjadilah lagi saudara. Nah saudara, kalau seperti ini dampaknya apa? Dampaknya buruk saudara, pasti. Karena tidak sesuai dengan tatanan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara yang pertama, saudara istri-istri yang menjadi kepala atas suaminya tidak akan bahagia sesungguhnya. Dia bisa merasa menang karena egonya, ya. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia tidak akan merasa puas. Karena naturnya adalah dia ingin sebenarnya dipimpin, diarahkan, diayomi. Bukan dia yang mengambil peran itu. Saudara, penyebab istri bisa di atas suami sebagai kepala itu juga tidak luput memang dari suami yang secara karakter juga kemungkinan tidak memiliki karakter yang cukup kuat. Karakternya lebih cenderung submisif. Jadi istri mau apa, ya oke aja. Ya. Istri ngomong apa, ya nurut aja. Sehingga peranan kepemimpinan itu bergeser akhirnya jadi istrinya. Dan percayalah, suami-suami yang seperti ini juga sebenarnya tidak akan puas hidupnya, tidak akan berbahagia. Yang ada dia sebenarnya menyimpan banyak ketidakpuasan dan tekanan, saudara, di dalam jiwanya. Suami-suami yang seperti ini, lambat laun dia bisa menjadi suami yang pasif. Suami yang akhirnya lebih banyak diam dan tidak mau mengambil peranan dan tanggung jawabnya sebagai suami yang seharusnya sebagai kepala keluarga. Akan seperti itu. Sebenarnya jadi istri itu nanti juga akan capek. Berusaha untuk mendominasi suami, suaminya akhirnya bisa didominasi, tapi akhirnya peran itu istri semua yang kerjakan. Suami diam saja. Ya pokoknya terserah kamu, tanya mama. Suami mungkin sekali akan lebih senang di luar daripada di rumah. Di rumah dia diam, di luar wah dia bisa free, bebas. Dan bagaimana dengan anak-anaknya saudara? Anak-anak melihat ya, pokoknya yang jadi kepala, yang jadi pemimpin di rumah itu mami bukan papi. Ya, papi pokoknya apalagi kalau berantem ya, waduh papi pasti kalah, papi pasti diem akhirnya. Tapi saudara, kejiwaan anak itu menangkap satu. Tidak cukup ada men's identity yang sehat, yang bisa membentuk jiwa anak itu. Maka akibatnya, saudara, pertama, pola kesalahan yang sama bisa diulang lagi. Kalau anak perempuan, dia akan cari juga suami yang lemah. Kalau anak laki-laki, dia akan cari istri yang dominan lagi. Kesalahan itu diulangi lagi. Atau yang kedua, saudara, bisa terjadi dalam beberapa kasus, bisa muncul homoseksual dan lesbian. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena anak perempuan melihat figur papanya begitu lemah, dia nggak mau cari cowok, saudara. Dia cari cewek lagi. Yang anak laki-laki bagaimana? Ya sama. Dia ngeliat mamanya begitu strong, begitu garang, dia nggak mau cari perempuan, saudara. Dia cari laki-laki. Jadi, saudara, istri menjadi kepala suami, menjadi kepala keluarga. Siapa yang menang? Tidak ada yang menang, semuanya kalah. Semuanya kalah. Jangan berpikir untuk para istri, siapa dong di sini yang mengatur keluarga? Mungkin ada istri-istri yang
Karena faktor juga selain dari pola asuh, bisa juga karena istri punya penghasilan yang jauh lebih besar. Suami penghasilannya jauh lebih kecil atau penghasilannya tidak menentu sehingga istri merasa ini semua keluarga saya loh, ya. Saya loh semua ini yang biayain. Jadi saya yang berhak ngatur semua. Maka, saudara kalau sudah begini, ini menjadi keluarga yang disfungsional. Dan keluarga yang disfungsional adalah keluarga yang bermasalah sebenarnya. Keluarga yang bermasalah. Jadi bagaimana saudara? Saudara, untuk para istri yang punya kecenderungan dominan, sadar bahwa engkau bukan kepala keluarga. Suamimu kepala keluarga. Kalau engkau lihat suamimu kurang bisa menjalankan perannya, tugasmu bukan mengambil alih. Tugasmu adalah mendorong dan menolong suamimu untuk menjalankan perannya. Memang harus sabar. Kalau suaminya mungkin disuruh ambil keputusan, susah banget. Gregetan rasanya gitu. Udah gua aja deh yang ambil keputusan. Sekali, dua kali, lama-lama kebiasaan. Lama-lama semua keputusan pokoknya diambil istri. Suami pokoknya tinggal ikut saja. Bisa begitu. Jadi buat para suami, para pria juga sadari peranmu itu sebagai pemimpin. Ambil tanggung jawab itu. Jangan serahkan kepada istri. Tentu saja saudara, tidak semua keputusan harus tunggu suami dulu. Keputusan-keputusan itu bisa didelegasikan dari suami kepada istri. Tetapi suami harus menjadi decision maker yang utama, yang final. Dan salah satu cara saudara untuk saudara bisa hidup sesuai dengan tatanan relasi yang seharusnya adalah kalau suami ambil keputusan, istri itu dukung. Jangan apa-apa dikit-dikit di-challenge. Ya lama-lama ya sudah kamu aja yang putusin lah. Ya, banyak suami-suami mungkin begitu. Dia ambil keputusan apa, di-challenge, dibilang kurang ini, kurang itu. Ya sudah daripada ribut, udah kamu aja deh. Ya aku ikut aja. Ada suami-suami yang begitu. Nah jadi istri juga harus sadar, kalau engkau mau suamimu menjadi pemimpin, belajar untuk dukung. Walaupun nanti akibat dari keputusan itu ada kesalahan, ada kekurangan, kita bisa bicarakan, bisa evaluasi. Tapi peran itu jangan engkau ambil alih. Yang kedua, anak di atas suami atau di atas istri. Nah saudara, anak itu adalah seorang yang pintar untuk bisa melihat situasi dan kondisi. Dan anak itu karena mewarisi tabiat dosa ya, dia itu akan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi anak itu juga bisa mengadu domba orang tuanya, manakala dia lihat ada favoritism. Dia lihat misalnya papanya itu lebih mengutamakan dia dari mamanya. Jadi ada apa-apa, kalau dia minta sesuatu sama mamanya gak dikasih, dia akan datang cari papanya. Karena dia tahu bahwa dia pasti dapat kalau minta sama papa. Saudara, saya banyak ambil bahan khotbah ini dari buku yang ditulis oleh, buku sudah lama saudara ya, buku yang ditulis oleh pendeta Dr. Jonathan Trisna. Dia kasih contoh saudara, misalnya ada anak ya, dia pengen makan es krim, tapi sebentar lagi sebenarnya sudah waktu makan malam. Dia minta sama mamanya gak kasih. Gak lama papanya pulang. Dia datang sama papanya, dia minta. Karena dia tahu papanya pasti kasih. Papanya memang kasih. Lalu dia ambil es krim dari lemari es. Dia makan. Dilihat sama mamanya. Mamanya marah. Siapa yang suruh kamu makan es krim? Papa boleh. Akhirnya apa? Mama sama papa berantem. Betul.
Kejadian nggak saudara di rumah begitu? Nggak apa-apalah, anak begitu cuma makan es krim aja kenapa sih? Wah, mamanya nggak terima dong. Ya. Loh, ini kan udah jam mau makan, nanti dia makan es krim kan dia nggak mau makan. Berantem saudara, waktu berantem si anak lihat. Bisa ada guilty loh, bisa ada perasaan bersalah. Tapi namanya tabiat dosa saudara, sama seperti kita semua. Menyesal, lakuin lagi di kemudian hari. Seharusnya bagaimana saudara? Seharusnya suami sih yang bilang, sorry tadi aku nggak tahu kamu udah larang. Lalu panggil anak itu, marahin, tegur. Kenapa tadi mama nggak kasih kamu masih datang sama papa? Kalau kamu lakukan lagi, akan ada punishment. Dan dia bisa coba lagi saudara, namanya anak. Dia pengen tahu, konsisten gak ini papa mamanya? Supaya anak itu belajar bahwa di mata papa, mama itu lebih utama dari dia. Itu yang penting. Saudara, kita belajar pengalaman yang sangat berharga dari keluarga Yakub dan Ribka. Bagaimana Yakub itu lebih mengasihi Esau, Ribka itu lebih mengasihi Yakub. Ishak dan Ribka. Ishak lebih mengasihi Esau, Ribka lebih mengasihi Yakub. Dan itu keluarga pecah saudara. Pedih. Dan saudara, anehnya saudara ya. Pasangan yang merasa kurang diutamakan oleh pasangannya, karena pasangannya lebih mengutamakan anak, dia itu bisa jealous loh. Dia bisa jealous loh. Dalam hal ini kasus misalnya, si mama ini jealous sebenarnya karena suaminya itu jauh lebih sayang sama anaknya. Tapi cara ekspresinya itu aneh saudara. Si mama ini juga berusaha untuk merebut hati si anak. Tapi dengan cara apa? Dia berusaha untuk menjelek-jelekan papanya. Supaya si anak lebih bersimpati sama dia. Wah itu berat saudara. Lihat tuh papamu. Ya kalau janji sering lupa kan. Gak kayak mama. Kalau mama mah kalau janji pasti selalu mama tepati. Jadi si anak tuh seperti ditarik. Gitu ya. Untuk memihak yang satu dan memusuhi yang lain. Wah itu di keluarga banyak saudara. Ada yang mama bersekutu sama anak musuhin papanya. Waduh, ngeri saudara. Ketika kita tidak kembali hidup sesuai dengan tatanan yang Tuhan sudah atur. Ini bisa terjadi kemungkinan. Keluarga ini mungkin sudah lama menantikan anak. Begitu dapat anak, wah anak ini benar-benar. Sampai lupa pasangan. Ada istri yang bilang ini, Pak, suami itu kan sudah orang dewasa. Dia bisa menjaga, memperhatikan dirinya sendiri. Kalau anak kan masih kecil. Kelihatannya saudara rasional. Tidak saudara. Anak masih kecil memang perlu diperhatikan, perlu dirawat dengan baik. Tapi itu bukan berarti mengutamakan anak lebih dari suami. Posisinya itu sudah salah. Anak itu harus di bawah pasangan. Pasangan kita harus lebih utama. Yang ketiga, di sini ada orang tua, saudara. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam tatanan menurut Alkitab, tidak ada orang tua. Kenapa? Karena prinsip Alkitab, ketika seseorang itu sudah berkeluarga, maka prinsipnya adalah laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Begitu juga istri akan meninggalkan orang tuanya bersatu dengan suaminya. Ini prinsip Alkitab. Tapi saudara, di dalam realita orang tua itu seringkali intervene.
Nah ini seringkali masalah itu di situ saudara. Makanya saya di dalam kelas pranikah selalu ngomong. Kamu sudah menikah, jangan lagi tinggal serumah sama orang tuamu. Wah belum punya uang Pak buat beli rumah mahal. Ya ngontrak lah, sewa, gak apa-apa. Karena seringkali masih tinggal bersama tapi sudah berkeluarga itu jadi sumber pertengkaran, sumber potensi pertengkaran saudara. Dan itu tidak memberikan satu ruang untuk tumbuh kembang pasangan yang masih baru itu untuk bertumbuh secara mandiri. Nanti apa-apa orang tua bilang, kamu jangan begitu. Harusnya begini. Loh kapan mau tumbuh dewasanya saudara? Jadi ini untuk para orang tua juga ini. Yang sudah punya anak berkeluarga. Kita harus belajar sadar posisi kita. Kita bukan lagi kepala. Anak kita sudah punya keluarganya sendiri. Biar mereka belajar untuk membangun keluarga mereka. Ya tentu ada banyak kesalahan, sama kita juga semua masih banyak salah kok. Kalau kita masuk, proses itu tidak terjadi. Ada contoh saudara ya, ini keluarga A, keluarga B. Menikah. Ya, ini anaknya. Keluarga B anaknya perempuan, keluarga anaknya laki-laki, menikah. Keluarga B ini dari kalangan yang the haves, berpunya. Keluarga A ini dari keluarga yang sederhana. Begitu menikah, ini pasangan baru ini tinggal di rumah yang kecil, yang sederhana, belum bisa ada pembantu. Satu kali keluarga B ini, orang tuanya nih, ya yang the haves ini datang, ngunjungin anaknya. Waktu ngeliat anak perempuannya lagi ngepel di lantai. Wah si papa langsung marah. Apa-apaan ini anak saya? Kayak jadi pembantu. Karena dia punya semua saudara di rumah mana pernah diizinin ngepel. Semua sudah ada asisten rumah tangga. Dia marahin itu mantunya yang laki-laki. Wah orang tua laki-laki dengar gak terima saudara. Jadi besan ini berantem saudara. Dan ini dua-duanya majelis di gereja. Jadi pendeta pusing nih mau gimana ini. Saudara ya perlu, saudara kita sebagai orang tua tuh perlu pemahaman. Ya akhirnya saudara ya memang orang tua yang merasa anak saya nggak pantas diperlakukan seperti itu. Perlu sadar saudara. Kamu kan sudah punya semuanya tapi kan dulu kamu juga berjuang kan. Nggak semuanya tiba-tiba ada. Ya kan? Dia ngepel itu kan bukan dia melihat dirinya sebagai pembantu, dia sebagai istri yang mempunyai rumah, yang mengurus rumahnya sendiri yang walaupun kecil. Bukankah itu sebenarnya sesuatu yang baik dan positif? Lalu ada mama mertua yang punya anak laki-laki datang ke rumah anaknya yang sudah menikah. Dia ngelihat suaminya cuman disajikan Indomie. Dia marah sama menantu perempuannya. Kamu ini jadi istri gimana sih? Suamimu dimasakin Indomie terus setiap hari. Nah saudara, dia melihat diri dia yang pinter masak ini itu. Lalu celakanya nanti suaminya juga banding-banding. Waduh masakan mama, mama pinter masak. Ini kamu Indomie melulu. Wah itu bisa masalah. Yang kanan saudara, ada suami-suami yang selalu lebih dengerin
mamanya. Jadi anak mama, anak mami. Istrinya ngomong apa pokoknya ditepis. Mami ngomong begini. Udah married loh. Sama juga yang di kiri juga saudara. Istri itu suami ngomong apa gak dipedulin. Kata papi begini. Jadi masih ada anak papi, anak mami. Nah orang tuanya juga seneng dong. Oh iya tuh kamu kan anak papi. Kamu kan anak mami. Dengerin dong apa kata papi, apa kata mami. Celaka saudara. Saudara jangan pikir senang loh. Itu rumah tangga anakmu yang suffer nanti begitu. Jadi untuk para orang tua ini menahan diri. Kalau anak ada sesuatu, minta nasihat, minta masukan, baru kasih. Jangan terlalu kepo. Semua hal mau diomongin, kamu nih harus begini. Ya saudara, saudara artinya nggak belajar mempercayakan proses pendewasaan itu untuk mereka kerjakan. Seperti saudara tuh harus monitor terus. Ya jadi anak-anak terus saudara. Ada suami-suami yang setiap pulang itu harus ke rumah orang tuanya dulu, dengerin maminya dulu, baru pulang ke rumah. Ada istri-istri yang harus pulang dulu ke rumahnya, dengerin papi dulu, baru pulang ke suaminya. Ya itu saudara banyak masalah seperti itu. Ini penyimpangan yang lainnya lagi saudara. Bahwa kita sangat mungkin memberhalakan anggota keluarga kita. Sehingga sebenarnya bagi kita, Tuhan itu hanya nomor 2. Hanya nomor 3. Nomor 1, anak. Berapa banyak orang tua yang menomorsatukan anak hari ini. Saya tidak katakan kita nggak perlu memperhatikan kebutuhan anak. Kita perlu mengasihi, memperhatikan kebutuhan anak, tetapi jangan berlebihan. Ketika kita menempatkan anak bahkan lebih penting dari segalanya, termasuk dari Tuhan, kita sebenarnya sedang merusak anak kita. Sadarilah itu saudara, sebagai orang tua. Yang begitu sayang sama anak, sehingga anak itu apapun mau kita turutin. Termasuk kalau hari Minggu dibangunin, yuk ke gereja nak, nggak mau, ngantuk. Lalu mau ngapain? Mau bangun siang, nanti ke mall. Oh ya udah deh. Ngomong sama pasangan, ya udah deh ya. Kasihan dia capek. 1 minggu sekolah capek, hari Minggu udah dia biar tidur dah kita. Celaka saudara. Kita memberhalakan anak. Anak buat salah, gak pernah kita tegur dan marahin. Jangan. Itu nanti anak itu ya, tumbuh nanti jadi pribadi yang mengerikan saudara. Sangat mungkin jadi NPD, anak seperti itu. Narsis. Karena dia nggak pernah dididik bagaimana seharusnya. Dia hanya dituruti melulu keinginannya. Istri di atas Kristus. Ya saudara. Pokoknya titah istri harus dilaksanakan. Lihat tuh tetangga, mobilnya udah baru tuh. Mobil kita ini melulu. Suami mikir, duit gak cukup. Mana dong ya? Minggu depan ngomong lagi, lihat tuh tetangga yang sono. Mobilnya juga udah ganti tuh. Masa kita mobil ini melulu? Kira suami mulai pikir, oh iya deh. Ini ada celah nih, uang perusahaan nih. Moga-moga gak ketahuan. Buat DP, bisa nih. Dilakuin saudara. Suami di atas Kristus. Suami suruh istri melakukan hal yang jahat. Yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dilakuin. Karena suami yang suruh. Saudara, memang
Saya tidak mengatakan bahwa ini mudah untuk kita bisa hidup seperti ini, saudara. Kita hidup di tengah-tengah keadaan di mana keluarga itu sudah jauh sekali, seringkali. Tatanan itu sudah acak-acakan untuk bisa disusun lagi. Aduh, saudara, itu memang butuh anugerah. Tapi saudara, dalam khotbah yang hanya singkat ini, saudara, saya ingin mengajak kita, mari kita berjuang bersama-sama untuk menyesuaikan. Kalau kita merasa hidup keluarga kita itu sudah ngaco, sudah ngawur urut-urutannya, saudara. Mari kembali kepada apa yang Tuhan sudah atur. Karena itu yang terbaik, itu yang terindah. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas keluarga kita, bukan berarti kita justru mengabaikan. Tuhan akan membuat kita justru semakin mengasihi keluarga kita ketika kita mengutamakan Dia. Tapi seringkali yang paling berat saingan Tuhan itu memang berhala, saudara. Dan sangat mungkin berhala itu adalah anggota keluarga kita. Mari saudara, kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan segala kelemahan. Tapi kita mau mohon anugerah Tuhan supaya kita berjuang bersama-sama bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Selidikilah ya Tuhan kehidupan keluarga kami dengan firman-Mu. Terangilah di mana kami sudah hidup melanggar daripada tatanan-Mu atas keluarga. Kembalikanlah kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan tatanan relasi yang Tuhan telah atur dan tetapkan. Tolong kami di dalam segala kelemahan, dalam segala keengganan, di dalam segala keberdosaan kami, untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Rendahkanlah hati kami, tolonglah kami, supaya kami masing-masing baik sebagai suami, sebagai istri, orang tua, dan sebagai anak, kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.